Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan sore hari ini benar-benar nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik, balasan yang lebih banyak, dan balasan yang mengejutkan kita insya Allah nanti di akhirat. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ya, bahasan kita dari buku PHIWM. Kita waktu pekan kemarin sudah sampai di bagian kedua, tapi baru sampai pada paragraf yang ketiga ya. Nah, hari ini ya kita akan melanjutkan di paragraf yang ketiga tapi bagian akhir ya, dengan ya, pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama. Nah, sifat-sifat utama ini nanti yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya. Jadi di paragraf di baris yang terakhir ya, di atasnya footnote itu ada kalimat, itu harusnya di enter gitu jadi paragraf baru, tapi itu tidak di enter ya. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama. Jadi ketika kita sudah bertekad untuk menjadi muslim yang baik, mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh, maka kita berharap diri kita ini nanti masuk menjadi manusia yang memiliki sifat yang kita lihat di depan ini. Yang pertama, berkepribadian muslim. Yang kedua, berkepribadian mukmin. Yang ketiga, berkepribadian muhsin. Dan yang terakhir, berkepribadian muttaqin. Nanti bagaimana Muhammadiyah melihat kepribadian-kepribadian itu, sejauh mana kita menjadi seorang pribadi muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin. Yang pertama, berkepribadian muslim. Titik tolak kita pertama itu surat Al-Baqarah ayat 112 ya. Jadi di sini ada footnote-nya, tapi footnote-nya ada di halaman berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana berkepribadian muslim itu ya. Yang pertama seorang muslim itu harus siap beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan ya. Beramal dan berjuang. Ketika para sahabat itu masuk Islam, ya, apalagi kalau panjenengan nanti baca sirah Rasulullah SAW terkait dengan Bai'ah Aqobah 1 dan Bai'ah Aqobah 2, itu mereka bertekad untuk beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menjadi cikal bakal terbentuknya negara Madinah atau kota Madinah yang semula adalah Yatsrib. Ada orang-orang yang kemudian menginisiasi mau beramal dan berjuang, sampai akhirnya kemudian terbentuklah satu komunitas, satu peradaban yang disebut kota Madinah. Ya.
Apalagi orang yang berkepribadian muslim itu, yang kedua, dia senang untuk memperbanyak kawan atau mengamalkan satu istilah yang dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, ini penting karena begini, teman-teman yang dirahmati Allah. Seharusnya ketika kita sudah menyatakan diri menjadi seorang muslim, maka apapun partai kita, apapun golongan kita, apapun ormas kita, walaupun kita ormas Muhammadiyah sekalipun, maka kita tetap terbuka komunikasi, tetap terbuka ukhuwah, tetap terbuka apa? Menerima persaudaraan sesama muslim. Karena apa? Namanya ukhuwah itu ya ada ukhuwah Islamiyah yang pertama. Tidak boleh kita mengemukakan dulu ukhuwah Muhammadiyah itu dulu, tidak boleh. Ya. Yang pertama harus ukhuwah Islamiyah terlebih dahulu. Makanya kalau kita dakwah nanti di lapangan, ya teman-teman semua nanti kalau mengajak orang, itu diajaknya pertama kali itu tidak boleh ke Muhammadiyah dulu, tidak boleh. Ya. Nah, kok bisa mas? Iya, ke Islam dulu. Biar apa? Biar dia tidak menjadi orang yang ta'assub. Yang ta'assub, yang kemudian fanatisnya itu fanatis terhadap golongan, terhadap ormas, tidak. Tapi ajaklah itu ke dalam Islam dulu secara benar, baru kemudian dikenalkan, iki lho, sing dipelajari awake dhewe iki Islam gaya Muhammadiyah. Oh gitu toh, iya gitu. Jadi diajaknya ke Islam dulu, ya, ke Islam dulu. Jangan langsung tiba-tiba urung kenal Islam diajak ke Muhammadiyah. Nanti jangan-jangan dia nggak kenal Islam malah ngertine agamane Muhammadiyah gitu. Pernah satu ketika itu saya dengar ada satu pernyataan begini dari luar Muhammadiyah, tapi ada orang yang ormasnya itu bukan Muhammadiyah, sakit gitu. Begitu sakit sama anaknya itu mau dibawa ke PKU Muhammadiyah. Kejadian ini di Jogja, tidak di sekitar sini. Nggak mau itu, dia itu nggak mau. Aku neng rumah sakit Muhammadiyah. Gitu. Lu apa-apa bu, ini kan yo nggone wong Islam, yo Islam ini lah Muhammadiyah. Gitu. Jadi nggak mau itu. Dia itu malah maunya dibawa ke Bethesda itu malah mau loh, gitu. Ya. Jadi itu nggak boleh kebalik-balik begitu ya, nggak boleh kebalik-balik gitu. Jadi ketika kita punya kepribadian Islam itu ya Islam, artinya semua orang Islam apapun dia latar belakangnya adalah saudara kita, ukhuwah gitu. Ya kalau misalkan nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit wajar gitu. Kemudian guyon-guyon sidik rada beda-beda gitu wajar saja, ya wajar. Tetapi jangan sampai kemudian ada semacam fanatik buta di sana, ya, fanatik buta di sana. Ya, jadilah seperti para imam mazhab itu ketika menutup kitab-kitab fatwa mereka. Jadi para imam mazhab itu bilang begini, pendapatku ini, fatwa yang aku tulis dalam buku ini, dalam kitab ini, menurut pendapatku adalah benar. Dan pendapat yang lain adalah salah. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat orang lain itu benar dan pendapatku yang salah. Gitu. Maka kalau kalian, pesan dia kepada murid-muridnya, di suatu saat nanti menemukan pendapat orang lain itu lebih kuat dari pendapatku, kata imam, hampir semua imam mazhab begitu, maka itulah pendapatku. Artinya apa? Siap untuk berubah ketika ada dalil-dalil yang ditemukan yang lebih kuat, yang lebih rojih, ya, yang lebih sahih, maka siap untuk berubah. Nah, sehingga di antara orang-orang Islam itu tidak kemudian kekeh begitu. Dan Muhammadiyah sudah membuktikan itu. Ya, Muhammadiyah sudah membuktikan itu. Jadi ada beberapa fatwa yang kemudian berubah. Ini tak kasih contoh ya. Salah satu di antaranya adalah ketika sekitar tahun
48 sampai sekitar tahun 56 itu Majelis Tarjih Muhammadiyah itu pernah menfatwakan bahwa gambar itu, gambar manusia, gambar makhluk hidup itu haram mutlak. Pernah. Nanti mungkin bisa dibuka-buka lagi. Maka sejak saat itu, kalau nggak salah antara tahun 48 sampai 56, mudah-mudahan nggak salah ya, saya agak lupa itu tahunnya. Maka selama itu, baik itu PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah, PD Muhammadiyah, PC sampai PR, pimpinan ranting, tidak ada yang memasang gambarnya Ahmad Dahlan. Semua diturunkan. Ya. Tetapi kemudian, ya, beberapa ulama menemukan dalil-dalil yang ternyata membuka peluang untuk diskusi kembali tentang fatwa itu. Maka di tahun 56 itu, ya, ketika Munas Tarjih kemudian diputuskan kembali mencabut fatwa bahwa gambar itu haram mutlak. Maka boleh untuk kepentingan-kepentingan tertentu, maka boleh. Maka serentak setelah itu do masang gambarnya Ahmad Dahlan lagi. Maka kalau sekarang ada yang kemudian diskusi tentang gambar dan seterusnya, rampung-rampung, Muhammadiyah wis di ben Mas gitu. Wis rampung Muhammadiyah gitu. Dah digedok terakhir. Dah, maka dipasang lagi itu. Ya, dipasang lagi gambar-gambar itu. Maka sekarang kalau ada yang masih diskusi tentang itu rampung-rampung gitu ya. Itu ceritanya aja gitu. Itu satu. Jadi Muhammadiyah siap berubah ketika ada dalil yang lebih kuat. Ada lagi beberapa waktu ini kita tahunya kalau sholat wajib, ya, kalau di sini imamnya pakai bismillah enggak? Jahar. Pakai ya, tadi nggak ada yang memperhatikan ya? Ada. Jadi dulu Muhammadiyah itu di Majelis Tarjih memutuskan, di himpunan putusan Tarjih itu, bahwa ketika sholat jahar itu apa? Bismillahnya dibaca sir, dibaca pelan. Ya. Tapi orang-orang itu arani Muhammadiyah ira nganggo sir. Tapi setelah kemudian dikaji lagi, ya, dalil-dalil tentang bismillah di dalam sholat jahar, maka kemudian diputuskan perubahan fatwa, bukan perubahan ya, susulan fatwa. Di himpunan putusan Tarjih jilid 3 itu ada ralat bahwa sekarang Muhammadiyah membolehkan ketika akan membaca Al-Fatihah dalam sholat-sholat jahar menggunakan bismillah secara jahar. Jadi seperti itu. Maka ya, para imam yang muhadzab itu sudah mencontohkan kepada kita, walaupun mereka, beliau-beliau itu adalah punya fatwa terkait dengan Islam sesuai dengan pemahaman dia, tetapi dia masih terbuka apabila ada dalil-dalil yang lebih kuat. Karena antum semuanya harus tahu bahwa Muhammadiyah itu ketika menentukan sebuah fatwa, ya, itu tidak bisa ditawar. Bahwa fatwa yang diputuskan itu dalilnya harus benar-benar meyakinkan sahih. Ya. Itu dalam Muhammadiyah. Nah, maka kembali lagi ke sini, ya, bahwa kita ini jangan memperbanyak musuh, ya, tetapi walaupun kita sudah di Muhammadiyah, kita tetap terbuka, berkawan, berukhuwah dengan yang lain. Ya. Bisa difahami? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan antum generasi muda ini harus lebih terbuka karena memang sekarang ini dinamika pemikiran sangat dinamis. Gitu. Tetapi yang harus kita pegang adalah PHIWM ini menjadi landasan kita untuk mengambil keputusan di waktu-waktu yang akan datang. Ini menjadi pedoman kita. Tapi nanti kalau ada yang tanya, lu berarti gue ganti Quranmu ganti PHIWM, ya ora gitu. Quran tetap, sunnah tetap gitu. Cuma secara praktek lapangan biar mudah gitu ya. Kan ini banyak kejadian-kejadian lapangan yang tercover di sini, sehingga ini yang menjadi pedoman kita.
Yang ketiga, ketika kita berkepribadian Islam itu harus memiliki sifat ya lapang dada, longgar, ya, atau dalam apa namanya, dalam bahasa yang lain itu luas pandangannya, gitu. Jadi luas pandangannya. Jadi kita memperbanyak sakofah kita. Sakofah itu pengetahuan kita tentang Islam, itu kita perbanyak. Jadi caranya bagaimana? Bisa ngaji, bisa membaca, bisa mendengarkan ceramah-ceramah dan seterusnya. Jadi kita sebagai pemuda Muhammadiyah jangan sampai kita menjadi orang-orang jumud. Orang-orang jumud itu biasanya sumbu pendek. Ya, biasanya sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Sumbu pendek sing meledak-ledak. Kenapa? Karena sumbu pendek itu sumbune long itu loh, mercon itu loh. Mercon ini sumbune dawa, orang bedos-bedos gitu. Mulane mercon itu sumbune pendek. Kalau disumetik gitu, sedikit aja, nanti sedilit itu langsung duem gitu, meledak. Gitu. Bagaimana cara memperpanjang sumbu itu? Memperluas wawasan kita. Jadi seorang muslim itu harus luas wawasannya. Gitu. Jangan sempit. Jangan sempit. Kenapa? Karena kita kalau ketemu dengan orang model manapun, dengan orang Islam yang berlatar belakang apapun, kita bisa mengimbangi. Gitu. Bisa memahami pola pikirnya. Ya. Sehingga kita tidak ngikut dan tidak terpengaruh. Makanya ya, kita ini ketika kita sudah mengaku bahwa kita ini berkepribadian Islam, maka kita luaskan wawasan kita ya. Sehingga kita ketika wawasan kita itu luas, maka kita menjadi orang yang bisa lapang dada, menerima perbedaan. Mas ngene, oh iya aku ngerti dalile kuwi, mesti wonge jiko dalile iki gitu. Mas ngene, oh rapopo, dek iki mergo njaluk dalile iki gitu. Tapi nek aku Muhammadiyah, ya aku nurut Muhammadiyah gitu. Jadi ketika kita wawasan kita luas, menjadi lapang dada, kita tidak mudah menyalahkan orang. Tidak mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah menerakakan orang. Jadi orang sidik-sidik neraka, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik. Kenapa? Karena ya tadi luas pandangan kita, luas ilmu kita. Bisa dipahami ya. Kalau luas itu seperti segoro itu loh, teman-teman yang dirahmati Allah. Seperti lautan. Lautan itu mbok arep tok jeguri kapal gedene kaya apa ya wis lep. Tidak pernah bereaksi sama sekali. Nah, maka itu seorang yang berkepribadian Islam itu memang pandangannya harus lebih luas daripada yang lainnya. Luas daripada yang lainnya. Maka kalau lawan bicara kita mengajak diskusi dengan tema apapun, ayo siap. Gitu. Dengan perbedaan apapun, siap, tidak apa-apa. Gitu. Kemudian juga ketika kita memiliki kepribadian Islam, sudah jam berapa ini? Azannya jam 18.44 ya. Nanti kita sampai jam 18.40 kita off untuk azan. Ternyata ini kan mic-nya gandeng. Ya, mic-nya gandeng dengan masjid. Kita tidak tahu ya, pekan kemarin wayai adzan barang ini cik ngomong aja. Ya. Kita juga harus bisa bermasyarakat dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Konsepnya apa? Konsepnya yahtalitun walakin yatamayazun. Itu kaidahnya begitu kalau kita bermasyarakat itu. Jadi jangan sampai seorang muslim itu malah dewe mojok ning pojok desa ning kampunge ra duwe kanca, ra duwe bolo. Jangan. Tetap harus bermasyarakat, tetap harus amor kancane, tetap harus lumrah tonggone.
koncone taruh ya melu taruh, koncone kerja bakti melu kerja bakti, ya. Temennya piknik ya melu piknik, ya cukur neng kamar wae gitu. Ini ada yang suka mager di sini. Ya. Cah nom saiki iki opo-opo praktis. Ya, mangan GoFood. Apa meneh? Jajan GoFood. Beli barang GoSend. Gak gelem metu blas. Ndak begitu. Jadi kita juga masih harus bermasyarakat. Tetapi ada prinsipnya. Prinsipnya apa tadi? Yahtalitun walakin yatamayazun. Itu kaidahnya. Yahtalitun itu apa? Ihtilat itu bercampur. Maka kalau ada istilah hubungan laki dan perempuan yang bukan muhrim itu dilarang ihtilat, ya. Ihtilat itu artinya bercampur baur, bercampur, yahtalitun walakin yatamayazun. Kita tetap bercampur, berbaur dengan masyarakat kita, tetapi yatamayazun, kita ini punya keistimewaan. Ya. Tetap berbaur. Tapi kalau orang Jawa bilang itu kan ajur ajar itu wis sak pola-polai masyarakat diturni, tidak. Kita tetap punya prinsip. Nek koncone do main ya aja melu main. Nek koncone do ngrokok ya aja melu, ya. Ya aja boros gitu. Coba dit 50.000 tok linting terus tok sumet. Pernah bayangke ngelinting dit 50.000 terus disumet. Enggak pernah kan bayangkan rumangsane ya mbahku sing disumet. Tapi sebenarnya itu sedang mengobong apa? Ngobong duit jane gitu loh. Bayang kok det 50.000 diobong. Gitu. Ya. Temennya minum-minum ya jangan gitu ya. Kita tetap bercampur, berbaur, bermasyarakat dengan masyarakat kita, tetapi kita istimewa. Ya. Karena kita orang masjid, kita orang Muhammadiyah ya harus punya keistimewaan. Istimewaannya apa toh? Kang Muhammadiyah ya ora gelem dijak ngene-ngene, ora gelem jak ngene-ngene, tapi tetap ikut berbaur di masyarakat, memimpin malahan. Maka doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Orang tua itu mendoakan waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadikan kita ini pemimpin orang-orang yang muttaqin. Kita break dulu ya, sudah jam 18.40. Kita menunggu sholat isya, adzan isya ya. Kita break sebentar. Kita cukupkan, nanti setelah isya kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.